Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'da adhanil isya 10 dari bulan Syawal 1443 Hijriah, kita lanjutkan pelajaran Umdatil Ahkam dari Kitabis Shalah, yang mana kitab Umdatil Ahkam dari Kitabus Shalah ini telah kita tinggalkan dikarenakan kita sibukkan di bulan Ramadan dengan mempelajari kitab Umdatil Ahkam di Kitabus Siyam. Dan sekarang telah selesai dari Kitabus Siyam, alhamdulillah. Maka kita kembali kepada Kitabus Shalah, dan Kitabus Shalah pun sudah hampir selesai, yang mana kita masuk sekarang kepada Kitabul Jumu'ah atau Babul Jumu'ah. Maka dari Babul Jumu'ah yang telah kita masuki pun banyak. Pertama, hadis Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi yang menceritakan tentang Nabi itu dibuatkan mimbar, yang mana fungsi dari mimbar itu disebutkan oleh Sahal ibnu Sa'ad, faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qama alaihi fakabbara wa kabbara nas wara'ahu wa huwa alal mimbar thumma raka'a fanazala al-qahqara hatta sajada fi aslil mimbar thumma ada hatta faragha min akhiri salatihi thumma aqbala ala nas faqala ya ayuhan nas innama sana'tu hada lita'tammu bi walita'allamu salati. Dan diriwayat fasalla wa huwa 'alaiha thumma kabbara 'alaiha thumma rafa'a wa huwa 'alaiha thumma nazala qahqara. Maka telah selesai hadis yang kita bahas di hadis pertama dari Kitabul Jumu'ah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat mengajari manusia salat, maka masuk kepada bab salat dari segi ini, di mana dia salat naik kepada mimbar untuk mengajari manusia. Maka mimbar adalah suatu tempat yang tinggi dan dia disimpan di masjid seperti mimbar kita. Maka untuk permasalahan mimbar, banyak dari manusia yang mungkin tidak mengetahui sunnah bagaimana mimbar. Ada yang membuat besar dan ada yang berada sangat di atas, bahkan digantung atau dibangun dengan bangunan semen tanpa tangga yang 3, tetapi tangga yang tinggi mungkin 20 tangga tinggi di atas agar kelihatan jelas. Maka tangga Nabi ataupun mimbar Nabi, untuk berdiri Nabi di waktu sholat mengajari manusia dan khutbah, maka dia itu 3 tangga ataupun 3 tingkat, sesuai dengan hadis yang pernah kita bahas di Kitabis Siyam, bahwa Jibril datang kepada Nabi di saat Nabi naik kepada tangga. Amin tangga pertama, amin tangga kedua, amin tangga ketiga. Kemudian setelah itu dikatakan, kenapa engkau mengaminkan ya Rasulullah? 3 aminan, disesuaikan dengan tangga yang 3. Maka inilah dari sunnah yang ada pada kita sekarang. Di depan kita ada mimbar, dan hubungannya dengan Kitabul Jumu'ah, mimbar ini dipergunakan untuk khutbah dan untuk mengajari manusia di saat salat. Maka ini pendalilan hadis yang pertama. Kemudian pendalilan hadis yang kedua, an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man jaa minkumul jumu'ata
falyagtasil. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan ahkamu Jum'ah, mandi Jumat hukumnya wajib. Mana wajah pendalilan? Falyagtasil, agar kaum muslimin untuk mandi. Dan bahkan datang di riwayat yang lain di dalam hadis tentang mandi Jum'ah disebutkan ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, bahwa mandi Jumat itu adalah wajib atas setiap orang yang muhtalim. Maka ini pun menjadi pendalilan tentang wajibnya dari mandi Jumat, karena disebutkan ala kulli muhtalim. Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, lafadznya jelas. Dan hadis ini banyak datang dari Abi Sa'id Al-Khudri dengan lafadz ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Dan begitu pun hadis Ibni Umar dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih dengan lafadz ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Maka ini pun menjadi penguat untuk hadis Abdullah bin Umar tentang kewajiban mandi sebelum Jum'ah. Al-ghuslul Jum'ah atau al-ghuslu yaumal Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Tinggal pertanyaan yang besar, kenapa Al-Maqdisi tidak memasukkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, padahal hadis Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih dan lafadznya jelas, ghuslu yaumal Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Maka wallahu alam kenapa tidak memasukkannya. Bagusnya direndengkan dari Abdullah bin Umar, kemudian hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan pendalilannya dengan lafadz wajibun ala kulli muhtalim menjadi pendalilan tentang wajibnya salat Jumat. Kemudian hadis yang ketiga yang berhubungan dengan Jumat juga dari Jabir bin Abdullah qala jaa rajulun wan nabiyyu yahtubun nasa yaumal jumu'ah faqala as-salaita ya fulan qala la qala qum farka rak'atain wa fi riwayah fasalli rak'atain. Di dalam hadis ini pun berhubungan dengan Kitabul Jumu'ah. Pertama, Nabi sedang berkhutbah, yahtubun nas yaumal jumu'ah, maka disyariatkan salat Jumat ada khutbahnya. Kemudian di saat khutbah disyariatkan orang yang masuk untuk melaksanakan salat 2 rakaat, tidak langsung khatib sedang khutbah kemudian masuk kemudian langsung duduk, tidak. Mana pendalilannya? Nabi menanyakan as-salaita ya fulan qala la qum farka rak'atain, maka bangun salatlah 2 rakaat, menjadi pendalilan salat dari 2 rakaat. Maka ini pendalilan dari Jum'ah dan tentang keharusan dia untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum duduk. Dan ini berhubungan juga dengan hadis Abi Qatadah muttafaqun alaih, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atain, baik dia dalam keadaan khatib tidak khutbah ataupun dalam keadaan khatib sedang berkhutbah.
Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhutubu khutbatain wa huwa qaimun yafsilu bainahuma bijulus. Maka di sini lebih jelas lagi pembahasan tentang khutbah Jumat, bahwa Nabi dulu melaksanakan 2 khutbah dan dia dalam keadaan berdiri. Khutbah itu dalam keadaan berdiri, tidak duduk, dan dibagi 2. Bagaimana cara pembagiannya? Yafsilu bainahuma bijulus, di mana dibagi 2 itu dengan duduk, sehingga duduk sebentar kemudian berdiri. Khutbah yang kedua. Dan kemudian dari hadis yang berikutnya Abi Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza qulta li sahibik ansit yaumal jumu'ah wal imamu yaktubu faqad lagauta. Maka lebih jelas juga tentang